Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin in the house. So, apa kabar semua sobat nganu? Kembali lagi di sini bersama gua yang selalu setia menemani kalian dimanapun kalian berada, yang lagi nyupir di jalan, yang lagi makan, yang lagi mencoba untuk tidur, yang mau lagi berangkat kerja. Dan buat kalian semua sobat nganu dimanapun kalian berada, seperti biasa gue mau bilang terima kasih semua yang udah setia mendengarkan FBB Podcast sampai di titik ini, di detik ini, yang sudah beberapa episode ke belakang, yang kalau misalnya dibilang wah banyak banget cerita-cerita, banyak banget pengalaman, banyak banget experience yang udah gue bacain, banyak banget perspektif-perspektif dan opini-opini yang muncul di sana dengan beragam orang, dengan beragam sudut pandang, dan itu adalah sebuah hal yang amat gila sih. Seorang apa ya, gue kayak ngerasa gue sudah membuat sebuah wadah di mana kayak, oh ini bagus loh wadahnya untuk berbagi perspektif dan segala macam, untuk sharing. Wow. Dan apa ya, ya semoga dengan adanya ini, seperti gue bilang, gue juga bisa memberikan sebuah impact ke kalian semua, dimana gue berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Dan juga semoga dari segi banyak itu, dari semuanya, kalau misalkan ada sesuatu hal yang bagus, ya nggak apa-apa, semoga bisa diambil. Dan yang kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, ya semoga bisa dimaklumkan. Dan pada hari ini seperti biasa di Kamis Gerimis, gue mau bacain cerita yang udah masuk ke dari DM Instagram gue. Dan apa ya, ya udahlah ya, seperti biasa aja gitu loh, gue bakal bacain, bakal ngasih perspektif dan segala macam ya. Dan gue mau ngasih tahu, kemarin di episode kemarin di part pertama bersama Emi, gue ngebahas tentang banyak hal, dari itu manner, dari itu how to FWB consent seperti apa, perawan itu penting atau enggak. Dan gue harap buat kalian semua yang udah dengar, lo bisa terbuka wawasan lo tentang hubungan FWB, terusnya seperti apa. Lo juga bisa memberikan sebuah manner untuk diri lo sendiri terhadap orang lain. Lo harus punya yang namanya sikap menghormati, menghargai orang lain untuk memulai sebuah percakapan. Terlebih itu juga adalah orang-orang strangers di sana gitu. Jadi semoga, mohon dengan adanya konten kemarin, dan yang kebetulan juga gue di endorse juga, bersyukur banget, thanks juga buat Vivo. Dan gue mau ngingetin juga ke kalian bahwasannya Vivo juga masih memberikan sebuah giveaway sampai tanggal 31 Agustus besok. Caranya gampang banget, lu cuma follow doang, terus lo DM, kata-kata DM-nya seperti apa, lu dengerin episode kemarin nih. And so, hari ini seperti biasa gue akan membacakan cerita yang udah masuk ke DM gue. Langsung aja tanpa basa-basi, begini ceritanya. Hai, akhir-akhir ini lagi rajin banget dengerin podcast ini karena merasa relate banget sama gue yang gue alamin. Jadi, gue mau ikutan cerita pengalaman gue. Oke. Gue kenal sama laki-laki ini dari September lalu. Kenal dari Tinder. Bermula dari dia ngechat di Tinder. Terus ke direct message IG, Instagram, dan terus dia juga minta WhatsApp gue. Dia adalah laki-laki yang tipe gue banget. Akhirnya kita chatting, nyambung, sampai udah video call. Padahal baru seminggu kenal gitu. Nah terus, akhirnya kita ketemu untuk gue yang sebenarnya bukan cewek yang demen gelendotan. Untuk ukuran yang baru kenal, dia salah satu cowok yang sangat touchy. Baru pertama kali ketemu dia udah rangkul-rangkul gitu, dan pas pulang aja dia minta peluk dulu. Semuanya berjalan lancar sampai ada pertemuan kedua. Dia jemput gue di kantor, terus kita nonton. Dan we kiss. Cuman, sebagai gambaran dia adalah laki-laki yang sangat islami. Di Instagramnya, pencitraan deh.
Lo kalau lihat Instagramnya nggak akan nyangka dia kayak gitu. Sampai akhirnya pas pulang nonton kita jadi cerita banyak. Terus dia mulai nanya-nanya tentang keluarga gue gitu. Dan kita cerita-cerita, dia yang tahu gue dari keluarga broken home. Broken home. Terus bilang ke gue kalau dia putus sama mantannya karena orang tua dia nggak setuju dia sama cewek yang berasal dari keluarga broken home. Again. Karena keluarganya juga benar-benar keluarga yang fanatik gitu loh, yang islami banget deh, ngerti kan? Iya. Tapi gue juga nggak tahu ya, apa faktor yang membuat orang tuanya nggak bisa nerima cewek dari keluarga broken home. Di situ gue ngerasa kayak, wah, susah nih jalanin jalannya. Padahal dia laki-laki yang bener-bener tipe gue banget. Sampai pada akhirnya dia bilang, ya udah, kita FWB-an aja. Kita juga sama-sama butuh atensi dan orang buat disayang-sayang dan dipeluk-peluk katanya. Dan kayaknya hampir tiap minggu di situ gue selalu ketemu sama dia dan berujung kissing aja sih. Tapi kadang juga dia suka ngilang. Nah, namanya cewek, overthinking lah ya. Gue kan takut di FWB-an sama cewek lain juga gitu. Sampai suatu saat akhirnya kita check-in di bulan Desember akhir. Gue deg-degan banget karena itu pertama kalinya gue check-in sama laki-laki. Kita sepakat untuk emang gak having sex. Cuddling berujung foreplay aja gitu. Tapi seminggu kemudian kita check-in lagi coy. Di situ kita having sex dan itu sama-sama for the first time untuk kita. Jujur, abis dari situ gue shock dan banyak menyalahkan diri sendiri dan gue memutuskan menjauh dari dia. 2 bulan kita menjauh, gue tahan untuk gak mau kepo dan gak ngehubungin dia. Tiba-tiba dia ngirimin gue dia message. Tiba-tiba dia nge-DM gue lagi, Manuel, gue tahu dia lagi dekat sama cewek atau dijodohin sama mbaknya. Dan akhirnya kita ketemu lagi, kita makan, nonton, dan we kiss again. Kita cuman lagi. Besoknya dia nelfon, dia minta maaf karena dia bilang selalu kegoda kalau lihat gue. Tapi abis itu malah tetap ngajak check-in lagi cuy. Brengsek kan. Dan yang lebih brengsek adalah dia cerita minggu depan dia tunangan. Coba lu bayangin Min. Gue tanya nih, ini tunangan sama siapa? Dia bilang yang dikenalin sama mbakku. Wah, anjing parah banget sih. Di situ gue bener-bener gak tahu harus bereaksi apa karena terlalu shock. Sampai akhirnya gue menumpahkan semua yang gue rasain ke dia. Gimana syukurnya gue takut kalau selama ini dia punya FWB-an dan jalan sama cewek lain. Dan jawabannya adalah enggak. Tapi dia masih berkutat ngejar mantannya yang padahal gak bisa itu. Dan juga mendekatkan diri sama cewek yang mbaknya jodohin ini. Dan gue sih hanya sebatas wanita sampingan. Dan akhirnya gue bilang mending udahan aja. Gue gak mau punya hubungan sama laki-laki yang mau khitbah cewek lain. Mana cewek yang mau tunangan sama dia tuh muslimah sejati gitulah. Apalagi gue, ya kan. Tapi sebenarnya gue juga bingung kenapa dia jadi mau dijodohin itu. Padahal dia cerita dia itu masih belum bisa move on dari mantannya. Dan BTW, gue goblok banget gak sih? Sampai akhirnya gue lost kontak sama dia dan lebaran kemarin gue SMS dia. Gue minal aidin, basa-basi sih, tapi kepo banget sama kabarnya gimana. Tapi emang sebatas itu aja. Terus pas dia ulang tahun, gue ucapin di WhatsApp. Terus gue dengar kabar dia bulan Juli kemarin nikah. Pas akhir Juni kemarin gue chat dia, gue gak kuat buat nahan-nahannya gitu. Dan dia mengiyakan. Dan lo tau apa Min? Dia malah ngajak gue jalan. Karena gue juga masih penasaran. Akhirnya gue iyain kan. Kita nongkrong doang deket rumah gue karena kan lagi covid gini juga. Ya setelah 4 bulan gak ketemu tuh gimana ya rasanya. Pas pulang lagi-lagi dia gak bisa nahan kali ya. Dan dia minta peluk dan cium gue. Dan lo tau apa?
besoknya dia malah ngajak gue check-in, padahal 2 minggu lagi dia nikah. Gue tau gue bukan wanita baik, jadi gue iyan aja ajakan dia. Gue masih gak rela melepaskan dia tanpa ketemu dia dulu gitu. Akhirnya kemarin gue check-in sama dia. Pulangnya gue mikirin calon bininya seharian. Udah bener kepikiran banget dah. Gue ngerasa bersalah banget gitu. Kalau orang kenal dia, gak akan nyangka kelakuannya bisa begini. Gue sampai ngerasa kasihan juga sama calon ya. Mau minta maaf kan gak mungkin. Tapi di sisi lain, gue juga masih gak bisa banget buat ngelepasin dia yang mau jadi istri orang. Susah banget rasanya. Ya walaupun gue tahu ya gue sama dia emang susah buat bersama. Gue gak mau ngucapin atau mendoakan untuk pernikahan mereka karena gue tidak merasa berbahagia atas itu. Gue sampai mikir, kenapa ya dia bisa-bisanya masih ngajak gue check-in padahal mau nikah. Kalau dia secinta itu sama calonnya, gak akan dong dia gini ke gue. By the way, kemajangan ya. Makasih ya kalau udah dibaca. Semoga bisa dibaca di podcast. Thank you admin. Gue si simple kayak di 10 bulan pertama ini, pada cerita ini ketika gimana ya, ketika ya susah sih kadang emang ya. Tuntutan sebuah keluarga, sebuah image keluarga yang di branding dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Tapi ternyata di balik itu semua ada orang yang ngerasa kayak gini gitu loh. Sorry kalau misalkan gue salah ngomong ataupun gimana. Cuman dalam pandangan gue ya kadang suka bingung sih. Bener sama kayak cewek ini, kayak yang dari keluarga kayak gini, datang dari keluarga, misalkan si ceweknya datang dari keluarga broken home dan segala macem. Ya gue bingung sih sebenarnya kalau misalkan nanggepin hal ini. Karena gue tipe kali yang nggak bisa yang nggak biasa untuk membeda-bedakan orang gitu loh. Selagi lu baik sama gue, selagi lu oke sama gue, selagi lu nggak pernah jahat dan nggak pernah ngusik-ngusik kehidupan gue, selagi lo kita bisa sama-sama berteman dengan baik, berhubungan dengan baik, ya gue nggak pernah ngelihat orang dari latar belakangnya sih. Kayak gue, oke, kita temenan aja gitu loh. Lo mau dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang biasa-biasa aja, dari keluarga yang nggak mampu, dari keluarga yang kelas atas, kelas menengah ataupun kelas bawah. I think kayak kalau misalkan lo bisa menempatkan diri dengan baik dan lo bisa memberikan sebuah hal positif ataupun impact ke gue, apapun itu caranya, entah sedikit ngerasa gue nyaman ataupun gue bisa nyambung ngobrol sama lo, gue rasa itu cukup sih. Cuman dalam case ini kan balik lagi nih, ya mungkin dari sebagian orang, dari sebagian keluarga, dari sebagian masyarakat mungkin memandang anak-anak yang broken home itu jelek dan segala macam karena datang dari keluarga yang nggak baik-baik aja. Sebenarnya bukan salah anaknya sih, salah kita yang memindset hal tersebut gitu loh. Gue ngerasa kayak gitu ya. Karena mereka anak-anak broken home mungkin dalam pikiran gue ya, sorry to say nih, kalau misalkan gue salah ya I'm sorry gitu. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang amat sangat baik gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang mandiri gitu loh, yang mungkin bisa dibilang berbeda ataupun punya pandangan ataupun jalan hidupnya sendiri gitu tentang menghadapi sesuatu hal, tentang apapun. Intinya orangnya mandiri lah mungkin kalau dalam pikiran gue ya, dan dalam pandangan gue gitu. Kalau salah ya I'm sorry, but ya kita nggak boleh coy gitu loh memandang sebelah mata orang gitu loh, terlebih case-nya kayak gini. Nah tapi balik lagi ke dalam cerita tadi gitu ya, ya gue ngerasa kayak susah sih. Gue rasa cewek ini, kita bahas satu persatu ya. Kalau misalkan gue ngelihat dari sisi ceweknya, mungkin kalau nggak salah sih kalau misalkan lo ngerasa kayak insecure dan lo ngerasa kayak takut untuk cowok itu memiliki sebuah FWB-an yang baru ataupun jalan sama cewek lain, ya itu adalah hal yang wajar. Cuman in the case-nya lo harus sadar bahwasanya lo cuma FWB doang kan gitu loh. Cuman yang gue sayangkan adalah di sini nih timbulnya sebuah drama-drama yang kayak lo ngilang lah, lo sadar diri lah, dan lo segala macem lah. I think kayaknya lo terlalu berlebihan gak sih? Maksud gue, ya lo kan cuma FWB doang gitu loh.
Tapi dari FWB sendiri juga gue pasti bilang kalau misalkan lo mempunyai komunikasi yang baik, lo ngobrol satu sama lain dengan bijak, gue rasa kedua otak dan pemikiran dari mereka ini dan lo terutama itu bisa disatuin gak sih? Gue yakin sih bisa. Cuman gue rasa lo di sini tuh hanya karena emang backgroundnya berbeda dari keluarga yang berbeda, lo belum nemu satu titik ataupun suatu ritme aja nih gitu loh. Sampai akhirnya lo ngerasa kalau jadi lo merasakan lo menjadi seorang ataupun wanita yang hanya dijadikan sebagai sampingannya doang gitu loh. Karena gue tadi sempat baca kalau misalkan si cowok ini itu juga masih ngarepin mantannya, tapi pada hal lain cowok ini juga dijodohin sama mbaknya ini gitu loh. Ya, ya ribet sih, wajar sih, iya. Cuman dari hal itu semua, saran gue sih buat cowok ya, ya ini beda sih, prinsipnya kita beda-beda, kita nggak bisa menyamakan satu visi dan misi dengan satu pihak ataupun satu pemikiran yang sama-sama gue sih. Cuman pada akhirnya gue ngerasa kalau ya dijodohin itu baik gitu loh. Tapi jangan sampai lo menikah karena paksaan dan tuntutan karena orang lain gitu loh. Misalkan ataupun lo tunangan dan segala macam. Kalau misalkan lo emang yakin sama dia, hal tersebut datang dari hati lo dan niat lo yang baik untuk bersama dia, ya sok atuh silakan gitu loh. Jangan sampai karena dijodohin nih selalu sama dia aja, dia dari keluarga yang kayak gini, dia baik dan bla 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 bla. Gua rasa jangan sampai kayak gitu gak sih? Sayang gitu coy. Lo harus nikah tuh harus mikir panjang gitu loh. Karena gue juga kayak ngomongin hal pernikahan tuh kayak anjing masih jauh banget. Kayak masih anjrit, masih jauh banget ninjing gitu. Kayak harus bener-bener disiapin secara mental gue, terus dari segi finansial gue untuk memenuhi kebutuhan gue. Ya semua harus dipersiapkan gitu loh. Lo gak bisa serta-merta hanya just like kayak gue dijodohin besok gue tunangan gitu. Jangan sampai gitu loh. Jangan sampai juga lo udah mau tunangan tapi masih ngajakin check-in FWB-an lo gitu. Ya buat apa anjing? Walaupun gue tahu FWB emang bukan dirancang, emang terjadi karena sebuah hal. Case-nya beda-beda, cuman gue rasa ya karena ada something, the reason why-nya kenapa lo bisa FWB, karena mungkin satu dalam cerita ini contoh ya, dari keluarga pihak laki-lakinya nggak pengen kalau misalkan ceweknya itu dari background orang yang broken home dan segala macam, jadinya FWB-an doang gitu loh. Tapi menurut gue, daripada lo ngerasain insecure untuk ceweknya nih dan lo bertanya-tanya, nggak ada salahnya sih kayak misalkan lo untuk memulai dan bener-bener literally kayak lo nanya gitu, lo kenapa, ataupun lo bener-bener kayak berbagi opini dan pandangan gitu loh. Nanya gak sih, bisa lo ngobrol, lo kenapa sih serius kayak gini, lo kenapa sih mau dijodohin kayak gini. Kalau misalkan lo gak siap dan gak mau, ya gak usah dong gitu loh, saran gitu. Tapi pada akhirnya kalau misalkan si cowoknya juga jujur dan terus terang sama lo dengan alasannya dia kenapa, dengan alasannya dia harus kayak gini karena alasannya apa, dan lo juga harus ngerti gitu loh. Lo harus bisa nerima pada akhirnya dia ataupun FWB-an lo yang sudah seharusnya lo harapkan ataupun lo ada niatan untuk memiliki ataupun dan segala macem, cuman karena dari backgroundnya berbeda, dari the vibesnya, ujungnya dan visinya berbeda, maka pada akhirnya lo nggak bisa bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Ya lo harus bisa nerima gitu loh. Karena ketika sesuatu hal yang berat lo bisa terima, lo sudah tahu alasannya, lo akan lebih lega untuk belajar untuk ikhlas dan merelakan itu semua. Karena gue yakin gitu loh, pasti ada cowok yang bisa nerima lo apa adanya, dengan latar belakang lo seperti apa, dengan latar belakang lo seperti ya mungkin dari keluarga broken home gitu loh. Jangan sampai lo menemukan orang yang lo ngerasa tepat banget tapi padahal dia bukan nothing ataupun dia emang nggak cocok buat lo dan segala macem.
Jangan sampai lah hal tersebut terjadi gitu loh. Sayang. Pernikahan kan bukan cuma buat 1 tahun 2 tahun, ataupun 1 bulan 2 bulan, ataupun 6 bulan dan seterusnya. Itu buat sampai lo nanti, cuy, jangka panjang, cuy. Ya walaupun gue nggak tahu gitu loh, jodoh kan emang di tangan Tuhan, gue tahu. Cuman jodoh emang di tangan Tuhan, tapi kita harus juga memperjuangkannya itu, cuy. Kita harus punya rasa klik and klop sama dia, ngobrolnya sama. Ya intinya kalau katanya sih pasangan kita itu adalah kita banget gitu lah. Maka dari itu usahakan untuk apa ya, ya bisa nerima satu sama lain. Karena kan sempat beberapa waktu lalu gue sempat nonton podcastnya siapa ya, pokoknya narasumber itu dan speakernya itu si Najwa Shihab. Dia bilang cinta itu nggak bakal bisa diukur oleh akal gitu loh, nggak akan pernah ada habisnya gitu loh. Tapi cinta itu harus diukur pakai hati gitu loh. Dan lo karena dengan hati lo bisa tahu nih kadar orang itu karena cinta ataupun karena logika gitu loh. Walaupun emang logika juga kalau orang ngeliatnya pakai hati terus juga bakal ya salah terus dan ngerasa kayak lu pasti bego banget kalau misalkan dari kacamata orang gitu kan. Tapi pada akhirnya lo harus bisa menyeimbangkan kedua itu kan. Tentang cinta dan hati lo untuk siapa, tentang cinta untuk hati lo untuk menerima untuk dalam keadaan seperti apa, tentang pasangan lo dan segala macam. Dan perihal logika juga harus dipakai juga gitu. Makanya kan sempat kemarin ada bilang kalau misalkan cowok itu melihat sebuah wanita itu dari imajinasinya, dari tatapannya, dari apa yang dilihat gitu loh. Makanya wajar gitu loh, cowok suka lebih suka wanita yang gak cantik dan segala macam gitu. Tapi kalau cewek lihat cowok itu lebih dari hatinya gitu. Beda, cowok pakai logika dan cewek pakai intuisi gitu sih. Semoga ya lo bisa nerima tentang hal-hal ini. Lo harus bisa berkomunikasi dengan FWB lo dengan cara yang baik. Jangan sampai lo nyesel dan lo ngerasa kayak menjadi playing victim aja gitu kalau lo cuma sebagai bahan untuk jadi sampingannya dia. Jangan sampai kayak gitu sih. Oke, gue rasa cukup untuk episode kali ini. I'm so sorry gue nggak bisa lama-lama karena gue juga recording di hari yang sama di jam yang lumayan 10:30 malam. Langsung gue edit dan langsung gue upload di FWB Podcast. Jadi thank you so much buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Selamat tidur, selamat bekerja untuk yang mau kerja. Selamat hati-hati di jalan buat kalian yang dengerin ini sambil di jalan. Dan ya gue rasa cukup. Stay safe and stay healthy. Di sini gue admin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tungguin di part 2 untuk bareng Emi. Nanti ada juga bareng Rio dan Raras juga. Nanti ada Jojo juga. Nanti ya tungguin aja. Oke, see you. Bye-bye.